Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum perkuliahan pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk perkuliahan yang ke-6 ini, untuk mata kuliah perilaku organisasional, kita akan membahas tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Kita bangsa Indonesia mengenal semboyan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini menggambarkan bahwa apabila bangsa Indonesia itu bersatu, maka negara kita akan semakin kuat dan kokoh. Namun demikian, apabila kita bercerai, saling bermusuhan, saling curiga, saling menyebarkan berita hoax atau fitnah, maka negara Indonesia lambat laun akan menjadi runtuh, hancur dan bercerai-berai. Ini jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat negara Indonesia. Begitu juga dengan suatu perusahaan. Apabila perusahaan itu ingin semakin kuat, ingin semakin kokoh, maka diperlukan adanya suatu kerjasama di antara karyawan atau tim dalam suatu perusahaan tersebut. Sehingga apabila perusahaan semakin kuat dan kokoh, maka kesuksesan dan kemajuan suatu perusahaan akan dapat diraih sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Definisi kelompok di sini yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok di sini dapat berupa kelompok formal maupun kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penunjukan penugasan kerja dengan perilaku yang ditetapkan dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal di sini yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional, yang terbentuk secara alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial. Klasifikasi subkelompok formal di sini ada dua, yaitu yang pertama kelompok komando atau command group. Kelompok komando di sini yaitu kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer dalam suatu perusahaan. Kelompok tugas di sini atau task group yaitu mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok komando pada intinya juga merupakan kelompok tugas. Hanya kalau kelompok tugas itu akan dapat memotong lintas organisasi. Contoh untuk kelompok formal yaitu untuk kelompok komando, apabila suatu kepala SMU dengan 20 gurunya itu membentuk sebuah kelompok komando. Yang kedua untuk kelompok tugas. Di sini yaitu apabila ada seorang mahasiswa itu dituduh atas kejahatan kampus, maka di sini akan dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara dekan urusan akademis, dekan kemahasiswaan, kepanitera, pimpinan keamanan maupun penasehat mahasiswa. Klasifikasi subkelompok informal di sini yaitu
1. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan yaitu orang yang bergabung dalam kelompok komando atau kelompok tugas yang sama ataupun yang tidak bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing orang. Yang kedua yaitu kelompok persahabatan atau friendship group. Kelompok persahabatan di sini yaitu perhimpunan sosial yang meluas keluar dari lingkungan kerja, dapat berdasarkan usia atau warisan budaya yang sama. Kelompok subinformal akan memberikan pelayanan yang penting dengan cara memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial anggotanya. Individu untuk bergabung dalam suatu kelompok, di sini ada alasan. Alasan bergabungnya individu ke dalam suatu kelompok di sini yaitu yang pertama, dia ingin ada rasa aman. Karena dengan bergabungnya individu itu dalam suatu kelompok, maka individu tersebut mempunyai rasa aman di dalam suatu kelompok tersebut. Yang kedua, adanya status. Dengan bergabungnya dalam suatu kelompok, maka akan dianggap penting oleh orang lain dalam memberikan pengakuan dan status bagi anggota-anggota dalam suatu kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu tentang harga diri. Kelompok itu dapat memberi perasaan harga diri kepada orang atau anggota dalam suatu kelompok tersebut. Selain menyampaikan status terhadap mereka yang berada di luar kelompok, keanggotaan juga di sini dapat memberikan peningkatan perasaan harga diri kepada para anggota kelompok itu sendiri. Alasan keempat yaitu tentang afiliasi. Kelompok-kelompok dapat memenuhi kebutuhan. Orang-orang akan menikmati interaksi teratur yang diberikan oleh keanggotaan kelompok. Bagi banyak orang, interaksi pada pekerjaan itu merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan akan afiliasinya. Yang kelima yaitu tentang kekuatan. Kekuatan di sini tidak akan dapat dicapai apabila individu itu sering melakukan tindakan dalam suatu kelompok. Sehingga apabila bergabung dalam suatu kelompok, maka akan terdapat kekuatan dalam jumlah anggota kelompok tersebut. Yang keenam yaitu tentang pencapaian tujuan. Di sini terdapat saat di mana itu membutuhkan lebih dari satu orang untuk menyelesaikan suatu tugas. Terdapat sebuah kebutuhan terhadap kelompok bakat, pengetahuan, atau kekuatan dengan tujuan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Di sini selain kelompok juga ada tim. Jenis-jenis tim di sini yaitu yang pertama, tim penyelesaian masalah. Tim penyelesaian masalah di sini yaitu kelompok yang terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama, bertemu selama beberapa jam seminggunya untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah tim kerja swakelola. Tim kerja swakelola yaitu sekelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan internal atau eksternal. Yang ketiga yaitu tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi di sini yaitu tim yang anggota-anggotanya itu terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Yang keempat yaitu tim virtual. Tim virtual di sini yaitu tim yang anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan,
mereka berkomunikasinya secara jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email, konferensi via telepon, dan video, fax, maupun lewat secara internet. Efektivitas suatu tim menurut Lutan tahun 2006 halaman 531, agar tim itu menjadi lebih efektif, maka yang pertama itu jumlah anggota dalam tim itu dipertahankan kecil, tidak boleh besar. Karena apabila tim terlalu besar, maka tim akan tidak menjadi lebih efektif, atau dengan kata lain terjadi pemborosan dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu anggota itu dipilih berdasarkan motivasi dan kompetensinya. Di sini anggotanya itu dia ada motivasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepada anggota kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu terdiri orang-orang dengan tipe keterampilan yang berlainan dan bersifat komplementer. Selanjutnya, tim lebih efektif apabila mempunyai komitmen pada tujuan bersama. Selanjutnya itu dapat menjabarkan tujuan bersama menjadi tujuan kinerja yang SMART. Selanjutnya yaitu tugas-tugas itu dirancang secara interdependent. Selanjutnya, agar lebih efektif, tim itu menjadikan kelompok terlihat eksklusif, sehingga anggota menjadi senang jika dilibatkan dalam suatu kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu kohesivitas kelompok dapat ditingkatkan. Disfungsi kelompok dan tim. Pelanggaran norma kelompok dapat menghasilkan perilaku antisosial seperti pelecehan seksual, berbohong, korupsi, kolusi, maupun absensi, sering tidak masuk kerja atau bolos kerja. Disfungsi selanjutnya yaitu tentang ambiguitas peran. Ambiguitas peran di sini yaitu terjadi ketika karyawan itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga apabila ada karyawan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikerjakan pada suatu perusahaan di sini, maka akan muncul ambiguitas peran. Yang ketiga adalah konflik peran. Itu terjadi jika terdapat tekanan demi kelompok. Seseorang itu diminta melakukan sesuatu di luar kemampuannya dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri pribadinya masing-masing. Yang keempat, karena adanya kemalasan sosial. Kemalasan sosial di sini terjadi apabila anggota kelompok mengurangi upaya dan tingkat kinerja ketika mereka melakukan fungsinya sebagai anggota kelompok. Tahapan perkembangan kelompok. Tahapan perkembangan kelompok di sini ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan atau forming. Yang kedua tahap timbulnya konflik atau storming stage. Yang ketiga tahap normalisasi atau norming stage. Yang keempat tahap berkinerja atau performing. Yang kelima yaitu tahap pembubaran atau adjourning stage. Kita masuki tahap yang pertama itu tahap pembentukan atau forming. Pada tahap pembentukan di sini yaitu anggota kelompok memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji ke dalam air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap pembentukan selesai di sini ketika para anggotanya itu mulai menganggap
dirinya mereka itu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kedua yaitu tahap timbulnya konflik atau storming stage. Pada tahap timbulnya konflik di sini yaitu satu dari konflik yaitu konflik intra kelompok. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Ketika tahap ini selesai, yaitu tahap timbulnya konflik selesai, itu terdapat sebuah hierarki. Sebuah hierarki yang relatif kelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap normalisasi atau norming stage. Pada tahap normalisasi di sini yaitu tahap di mana hubungan yang dekat itu terbentuk dan kelompok menunjukkan kekohesifannya. Dalam tahap normalisasi akan terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Tahap normalisasi selesai apabila ketika struktur kelompok itu menjadi solid dan kelompok telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi definisi yang benar atas perilaku anggota kelompok tersebut. Tahap keempat yaitu tahap performing atau berkinerja. Tahap performing di sini pada titik struktur telah sepenuhnya fungsional dan dapat diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pembubaran atau adjourning stage. Tahap pembubaran di sini yaitu untuk kelompok kerja yang permanen berkinerja adalah tahap terakhir dalam perkembangan mereka. Tetapi untuk komisi, tim, angkatan tugas sementara, dan kelompok kerja yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan terdapat tahap pembubaran. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi dalam suatu kelompok tersebut. Namun sebagai gantinya yaitu perhatian akan diarahkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Respon dari anggota kelompok akan bervariasi, gembira, bersenang-senang dalam persahabatan dan pertemanan yang didapatkan selama berkelompok. Ada 3 faktor yang menyebabkan kesuksesan suatu kelompok. Faktor-faktor kesuksesan suatu kelompok di sini ada 3 tahap. Yaitu tahap pertama yaitu tahap orientasi phase. Yang kedua tahap evaluation phase dan yang ketiga tahap control phase. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi phase di sini yaitu anggota yang baru masuk dalam suatu kelompok atau baru akan mendirikan suatu kelompok, mereka bertanya, mencari dan saling memberi informasi mengenai tujuan dan hakikat tugas dalam kelompok tersebut. Yang kedua, tahap evaluation phase. Pada tahap evaluation phase di sini yaitu pertanyaan yang diajukan anggota kelompok berkisar seputar peran anggota kelompok dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok. Pada tahap ini akan terjadi semacam pengekspresian opini dan perasaan dari anggota kelompok tentang berbagai isu yang berkembang. Tahap ketiga yaitu tahap control phase. Pada tahap control phase di sini yaitu para anggota kelompok saling membuat statement atau pernyataan dan mencari serta memberi petunjuk pada sesama anggota kelompok. Di sini akan bermunculan pendapat baik yang positif maupun yang negatif dari anggota kelompok secara substansial. Pada tahap control phase di sini yaitu mulai tampak solidaritas kelompok dan minat mereka dalam kelompok tersebut.
struktur kelompok dibedakan atau ada 5 struktur kelompok, yaitu yang pertama struktur peran, kedua struktur norma, yang ketiga struktur status, yang keempat struktur ukuran, dan yang kelima yaitu struktur kekohesifan kelompok. Kita masuki struktur yang pertama, itu struktur peran atau role. Peran di sini yaitu serangkaian pola perilaku yang diharapkan diikat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Dalam peran ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama identitas peran atau role identity. Identitas peran di sini yaitu sikap tertentu dan perilaku aktual. Orang akan memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika berada dalam sebuah situasi yang memungkinkan. Yang kedua, persepsi peran atau role perception. Persepsi peran di sini yaitu pandangan seseorang bagaimana mereka itu seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, ekspektasi peran atau role expectation. Ekspektasi peran di sini yaitu apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana mereka itu harus bertindak dalam suatu situasi. Dan yang terakhir yaitu konflik peran atau role konflik. Konflik peran di sini yaitu situasi di mana seseorang itu dihadapkan dengan ekspektasi perannya yang berlainan. Struktur yang kedua yaitu struktur norma. Struktur norma di sini yaitu standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok tersebut. Dalam norma kelas umum terdapat norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma aplikasi sumber daya. Pada struktur norma di sini ada 2 kategori, yaitu yang pertama kelompok referensi. Kelompok referensi di sini yaitu kelompok-kelompok penting di mana individu itu yang menjadi anggota atau berharap menjadi anggota akan disesuaikan dengan norma individu tersebut. Yang kedua, konfirmitas. Konfirmitas di sini yaitu cara seseorang menyesuaikan perilakunya tersebut agar selaras dengan norma-norma yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Struktur yang ketiga yaitu tentang status. Status di sini artinya yaitu sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain untuk meresap dalam setiap masyarakat. Macam-macam status di sini ada 4, yaitu yang pertama status dan norma. Yang kedua, status dan interaksi kelompok. Yang ketiga, ketidaksetaraan status. Dan yang keempat yaitu tentang status dan kultur. Kita akan membahas tentang status dan norma. Status itu telah terlihat memiliki pengaruh yang menarik pada kekuatan norma dan tekanan untuk menyesuaikan diri. Misalnya, anggota dalam suatu kelompok itu mempunyai status yang lebih tinggi. Anggota yang mempunyai status lebih tinggi sering diberi kebebasan lebih untuk menyimpang dari norma dibandingkan dengan anggota yang mempunyai status yang lebih rendah. Pada umumnya, orang-orang yang berstatus tinggi lebih mampu menolak tekanan,
konformatif dibandingkan rekan-rekan yang berstatus lebih rendah. Kedua yaitu status dan interaksi kelompok. Interaksi anggota kelompok dipengaruhi oleh status. Misalnya, orang yang berstatus lebih tinggi itu mempunyai kecenderungan mereka lebih tegas, lebih sering berbicara secara terbuka, mengkritik, menyatakan perintah, dan menginterupsi orang lain. Perbedaan status sebenarnya akan menghalangi keragaman ide dan kreativitas dalam suatu kelompok tersebut. Ini disebabkan karena anggota yang berstatus lebih rendah itu mereka dalam suatu diskusi cenderung menjadi peserta yang kurang aktif atau pasif dibandingkan mereka yang mempunyai status yang lebih tinggi. Karena anggota yang mempunyai status lebih tinggi itu cenderung mereka lebih tegas, berbicara secara terbuka, suka menginterupsi orang lain. Selanjutnya yaitu ketidaksetaraan status. Para anggota kelompok penting untuk percaya bahwa status hierarki itu setara. Ketika terjadi ketidaksetaraan, maka akan dapat menciptakan dan menghasilkan berbagai jenis perilaku korektif. Status dan kultur. Pentingnya status memang bervariasi di antara kultur. Kita ambil contoh yaitu orang Perancis itu sangat sadar akan statusnya dibandingkan dengan orang Amerika Latin dan Asia. Mereka itu cenderung kurang mencolok. Status cenderung diberikan lebih pada pencapaian yang didapat daripada gelar dan silsilah keluarga. Ukuran kelompok. Ukuran kelompok di sini ada suatu pertanyaan. Apakah ukuran dari sebuah kelompok itu akan mempengaruhi kelompok secara keseluruhan? Jawabannya pasti ya. Kenapa? Karena ini pengaruhnya itu tergantung pada variabel-variabel yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Contohnya, kelompok yang lebih kecil itu dalam menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada kelompok yang lebih besar. Di sini maksudnya adalah anggota dalam suatu kelompok itu anggotanya lebih kecil atau lebih sedikit. Mereka dalam menyelesaikan suatu tugas itu lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien apabila dibandingkan dengan kelompok yang mempunyai anggota lebih besar atau lebih banyak dibandingkan anggota yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu tentang kekohesifan. Kekohesifan di sini artinya yaitu tingkat di mana para anggota itu saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam suatu kelompok tersebut. Hubungan antara kekohesifan kelompok dengan norma-norma kinerja. Di sini hubungan kekohesifan dengan norma kinerja. Apabila kohesifannya ini tinggi, maka norma kinerjanya juga produktivitasnya norma kinerja juga lebih tinggi. Apabila kekohesifannya itu rendah, maka produktivitas menengah. Yang pada akhirnya norma kinerja tersebut menjadi rendah. Dengan norma kinerja rendah, maka akan produktivitas itu menjadi rendah atau menengah. Ini adalah hubungan antara kekohesifan kelompok dengan norma-norma kinerja. Teman-teman mahasiswa dapat dipahami sesuai dengan gambar
pada slide ini. Pengambilan keputusan dalam satu kelompok. Di sini yaitu ada istilah 2 kepala lebih baik daripada 1. Maksudnya di sini yaitu pendapat atau pengambilan keputusan itu dilakukan dengan lebih dari 1 pendapat. Yaitu bisa 2 atau 3. Karena dengan pengambilan keputusan lebih dari 1 itu lebih bermanfaat daripada hanya berdasarkan pada 1 orang saja. Keunggulan pengambilan keputusan kelompok di sini mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Keunggulan yang kedua yaitu heterogenitas atau keragaman pandangan lebih kompleks. Yang ketiga, penerimaan atas sebuah solusi akan semakin meningkat. Efektivitas dan efisiensi suatu kelompok di sini akan terkait dengan akurasi. Keputusan kelompok itu biasanya lebih akurat dibandingkan dengan keputusan dari rata-rata individu dalam sebuah kelompok. Tetapi kurang akurat apabila dibandingkan penilaian dari anggota kelompok yang paling akurat. Jika efektivitas keputusan itu didefinisikan dalam hal kecepatan, individual lebih unggul. Jika kreativitas penting, maka kelompok itu cenderung lebih efisien dibandingkan dengan individu. Jika efektivitas itu berarti tingkat penerimaan atas solusi akhir yang dicapai, sekali lagi kelompok itu akan lebih efektif dibandingkan dengan individual. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Ini ada 2 fenomena pemikiran dan pergeseran kelompok, yaitu fenomena pertama yaitu tentang pemikiran kelompok atau groupthink berhubungan dengan norma. Hal ini mendeskripsikan situasi-situasi di mana ada tekanan kelompok untuk konformitas menghalangi kelompok tersebut secara kritis, menilai pandangan-pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau yang tidak populer. Fenomena yang kedua yaitu terjadi pergeseran kelompok. Hal ini akan mengidentifikasikan bahwa dalam mendiskusikan serangkaian alternatif dan sampai di sebuah solusi, maka para anggota kelompok itu cenderung melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pertahankan. Pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok di sini yaitu yang pertama, para anggota kelompok merasionalisasikan semua penolakan terhadap asumsi-asumsi yang mereka buat. Tidak peduli seberapa kuat bukti-bukti yang ada berkontradiksi dengan asumsi mereka. Para anggota memberikan tekanan-tekanan langsung pada mereka yang untuk sementara mengekspresikan keraguan tentang pandangan kelompok atau mempertanyakan validitas argumen yang mendukung alternatif yang disukai oleh mayoritas. Ketiga yaitu para anggota mempunyai keraguan atau mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk menghindari perbedaan pendapat dengan apa yang tampak sebagai konsensus kelompok tersebut. Yang keempat yaitu tidak adanya ilusi dari kebulatan suara. Jika seseorang tidak berbicara, maka diasumsikan bahwa ia setuju atau diam. Itu dianggap seseorang itu menyetujui apa yang menjadi keputusan dalam satu kelompok. Tadi sudah dijelaskan tentang kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Di sini
pengambilan keputusan kelompok di sini juga ada kelemahan. Maka kelemahan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok yaitu yang pertama akan memakan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena dengan pengambilan keputusan di kelompok ini, keputusan itu tidak hanya berdasarkan satu pihak saja. Namun demikian, keputusan dalam satu kelompok itu merupakan persetujuan dari masing-masing anggota kelompok tersebut. Sehingga dengan adanya persetujuan lebih dari satu anggota, maka pengambilan keputusan memakan waktu yang lebih lama, sehingga ini menjadi kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang kedua yaitu terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam anggota kelompok. Di sini bahwasanya dalam pengambilan keputusan ada atau timbul tekanan-tekanan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkan. Sehingga bagi mereka yang mempunyai status atau kekuasaan yang lebih tinggi, maka dapat memberikan tekanan-tekanan pada mereka yang status lebih rendah. Yang kedua, diskusi didominasi oleh satu atau sedikit anggota. Di sini maksudnya bahwasanya diskusi itu didominasi oleh orang-orang atau anggota kelompok yang mempunyai status lebih tinggi, yaitu mereka yang dikenal vokal maupun kritis, sehingga anggota yang cenderung diam atau mempunyai status yang lebih rendah, maka anggota tersebut dalam suatu diskusi tidak aktif atau pasif, hanya sebagai pendengar dalam suatu diskusi dalam suatu kelompok. Yang terakhir, kelemahannya itu tanggung jawab individu tidak jelas. Karena keputusan di sini adalah keputusan kelompok, bukan keputusan individu, sehingga masing-masing individu itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam individunya masing-masing. Tanggung jawab di sini yaitu tanggung jawab anggota terhadap keputusan yang sudah dihasilkan dalam suatu kelompok. Untuk teknis pengambilan keputusan kelompok di sini yaitu yang pertama, kelompok akan berinteraksi, merupakan kelompok biasa, di mana para anggotanya itu saling berinteraksi secara tatap muka. Kedua yaitu tukar pikiran atau brainstorming, merupakan sebuah proses pembangkitan ide yang secara khusus mendorong semua alternatif apapun. Sementara ini akan dapat menahan kritik atas alternatif tersebut. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal, merupakan sebuah metode pengambilan keputusan kelompok, di mana para anggota individu akan bertemu secara tatap muka untuk menyatakan atau menyatukan penilaian dengan cara sistematis tetapi tetap bersifat independen. Demikian materi perkuliahan perilaku organisasi yang keenam ini, yang mengambil sub tema atau materi yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan kelompok. Demikian, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa semua. Sebelum perkuliahan ini kita akhiri, marilah perkuliahan kita akhiri dengan pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Demikian materi pada pertemuan ke-6 ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.